Moth, Qingyu. Duo. Kesele Khan. Duo. Qingyu. Duo. Duo. Qingyu. Lepaskan. Ini semua salahmu. Kamu tahu jelas, dia alergi stroberi. Kenapa kamu masih memberikannya padanya? Kenapa? Maaf. Qingyu. Maaf. Waktu itu dia sudah menunjukkan gejala alergi. Kenapa? Kenapa tidak segera bawa dia ke rumah sakit? Kenapa? Hanya karena kamu mau pergi kencan dengan perempuan ini, ya? Tidak. Bukan begitu. Kamu diam. Dasar orang tak tahu malu. Waktu kuliah, kamu sudah menggoda suamiku. Kau pikir aku tidak tahu? Kalian berdua mau kencan ya silakan, tapi kenapa harus membawa duo-duoku? Kenapa? Kenapa harus membunuhnya? Kenapa? Qingyu. Maaf. Aku yang bersalah padamu, Qingyue. Ini semua salahku. Apa gunanya maaf? Apa dengan maaf duo-duo bisa hidup kembali? Qingyu, terimalah kenyataan ini. Lin Yan, kamu ingat baik-baik, seumur hidupku, aku tidak akan memaafkanmu. Bapak Lin, terima kasih atas jamuan kalian berdua. Hari ini, malam ini aku minum sangat puas. Hahaha. Sama-sama. Pepak Wang, sama-sama. Anda terlalu baik. Nyonya Su. Hal lain tidak usah dibicarakan, tapi melihat semangat suamimu, minum bersamaku, malam ini, kontrak kita sudah diputuskan, ya. Besok pagi-pagi, aku akan kirim orang ke perusahaan kalian. Kita cepat selesaikan kontrak ini, ya. Pepak Wang, serahkan pada kami. Bapak tenang saja. Baik. Maaf. Saya permisi dulu. Maaf, Bapak Wang, jadi bahan tertawaan. Semuanya, silakan ke sini. Baik. Sengaja pura-pura kasihan di sini. Mau buat aku kasihan padamu, ya? Hari ini, meski kamu mati minum di sini, aku tetap tak akan kasihan padamu. Sama seperti dulu, saat kamu membunuh anak kita. Kamu melihatnya sesak napas, melihatnya perlahan jatuh di hadapanmu. Pernahkah kamu kasihan padanya? Kamu tahu kenapa? Aku tidak bercerai denganmu, aku memang ingin menyiksamu. Aku memang ingin membuatmu menebus dosa. Aku memang ingin membuatmu seumur hidup. Hidup dalam penyesalan. Hanya setelah kamu mati, aku baru benar-benar akan memaafkanmu. Mengerti? Jika dengan matiku, baru bisa membuatmu lega, maka seperti yang kamu harapkan, hari itu, mungkin akan segera tiba. Ini adalah laporan otopsi anak perempuanmu. Hasil investigasi menunjukkan, dia makan kue ini, yang mengandung stroberi, baru memicu alerginya. Dan kami juga sudah memeriksa kue ini, melakukan tes, di dalamnya, memang mengandung stroberi. Tidak mungkin. Kue ini istriku yang beli. Dia tak mungkin melakukan kesalahan seperti ini. Jika Anda keberatan dengan hasilnya, bisa mengajukan otopsi ulang. Dokter, nanti kalau ketemu istriku, jangan beritahu hasil otopsinya. Aku akan bilang padanya, aku yang kasih stroberi ke anak lebih dulu, sehingga memicu alerginya. Tolong bantu aku menyembunyikannya. Aku mohon, dokter. Ini bagaimana aku menyembunyikannya?
Anda mengidap kanker lambung. Dokter, tolong bantu aku sembunyikan dari istriku. Kalau sampai dia tahu, dialah yang membunuh anakku. Dia tidak akan kuat menerimanya. Lagi pula, aku tidak akan hidup lama lagi. Aku tidak apa. Dokter, tolong bantu aku. Sayang. Maafkan ayah. Jangan salahkan ibu. Ayah yang tidak bisa melindungimu. Ayah akan segera menemuimu. Ayah akan segera menemuimu. Hak. Kamu kenapa? Ayah, aku susah-susah pulang dari luar negeri. Aku cuma mau main beberapa hari lagi. Jangan urus aku lagi. Dah. Linian, tunggu. Linian, kamu kenapa? Linian. Dia kenapa? Kalian bicara dong. Linian. Dokter, apakah kamu salah? Dia masih sangat muda. Bagaimana mungkin dia kena kanker? Kankernya ini bukan baru 1-2 hari. Sudah mencapai stadium akhir. Linian, bagaimana kabarmu? Sudah lebih baik? Wenyan, kamu sudah pulang? Kenapa kamu di sini? Aku baru saja pulang beberapa hari ini. Tadi malam mau ke hotel mencari temanku. Tak Yuzenka, kebetulan bertemu denganmu. Maaf ya. Beberapa bulan tidak bertemu. Ternyata. Linian, kamu baik-baik saja? Aku akan panggil dokter. Tidak apa-apa. Aku hanya tubuhku terlalu lemah. Linian, jangan berpura-pura. Penyakitmu sudah aku ketahui. Kamu. Bagaimana kamu tahu? Kalau begitu, jangan beritahu King Yue. Bukan. Kenapa kamu menyembunyikannya darinya? Beberapa bulan terakhir ini, kamu karena urusan anak perempuan. Dia sudah melukaimu sangat parah. Tapi sekarang kamu hampir mati. Kamu hampir mati. Sampai kapan kamu akan bertahan dengan susah payah? Aku yang menyebabkan kematian anak perempuan. Bukankah seharusnya aku menebus dosa? Linian, ada satu hal yang selalu ingin kutanyakan padamu. Duo, enak nggak biskuit ini? Boleh nggak? Kasih tante satu, pasti enak dong. Ini kan mama yang beliin aku. Nih, ini, bagi satu buat kamu. Makasih ya, Duo. Pintar banget. Aku ingat hari Duo kecelakaan. Dia cuma makan biskuit yang dibelikan mamanya. Tapi kenapa kok? Sudah. Hari itu sebelum ketemu kamu, aku beliin stroberi buat dia. Nggak mungkin. Kamu kan tahu putrimu. Alergi stroberi. Kamu kok? Kakap. Jangan lanjutin lagi. Sekarang ngomongin ini buat apa lagi? Kok nggak ada gunanya? Aku nggak percaya kematian putrimu disebabkan olehmu. Aku mau lihat laporan otopsinya. Killian. Linian, kamu ngapain aja? Kamu nggak tahu hari ini ada penandatanganan dengan grup Shengda? Cepat balik sekarang. Aku langsung ke kantor. Linian, kamu nggak boleh pergi. Kamu harus dirawat di rumah sakit sekarang. Nanti kamu mati. Linian. Maaf. Aku nggak bisa nurutin kamu. Setidaknya, sekarang belum bisa. Linian, kamu balik sini. Linian. Ada APA, bilang, Nona, aku di rumah sakit Jiangcheng. Sudah dapat laporan otopsi Duo. Perlu kuantar ke kamu? Nggak usah. Tunggu aku di rumah sakit. Aku langsung ke sana. Pak Su sudah datang. Terima kasih kepada semua karyawan atas usaha yang selama ini adalah kerja keras kalian.
yang membuat perusahaan kita, kinerja semester pertama tumbuh pesat, terutama kali ini, berhasil menandatangani kontrak dengan grup Shengda. Lebih membuat kita melangkah ke titik awal baru. Selain itu, kali ini bisa dengan grup Shengda berhasil menandatangani kontrak. Juga harus berterima kasih khususnya kepada satu orang. Orang itu adalah yang di samping saya, Presiden Gu dari grup Jianghai. Pak Su terlalu memuji. Kalian kali ini bisa menandatangani kontrak dengan grup Shengda. Sebenarnya sudah pantas. Bantuan ke Siliang, c'est American. Sungguh tidak layak disebut. Tapi bagaimanapun juga, tetap harus mengucapkan selamat kepada Pak Su. Selamat kepada semua. Wah, tidak menyangka Pak Su kita. Hubungannya dengan Presiden Gu begitu baik. Aku tadinya pikir kerja sama kali ini bisa disepakati. Harus mengandalkan Lin Yan. Apakah Lin Yan bisa dibandingkan dengan Pak Gu? Selain minum, apalagi yang bisa dia lakukan? Aku mabuk sampai muntah darah, baru bisa mendapatkan penandatanganan kontrak. Dia juga tidak berterima kasih padaku. Sepertinya, dia benar-benar membensiku. Tapi bukankah ini hasil yang aku inginkan dari awal? 15 Ju. Apakah kamu mau menikah denganku? Wah, Kenapa Presiden Gu tiba-tiba dengan melamar Pak Su? Apakah dia tidak tahu Pak Su sudah menikah? Lalu kenapa? Presiden Gu itu tampan dan kaya. Jo Le Bibec, Daripadalin Yanitou. Wah, asisten Lin sudah datang. 15 Ju. Aku tahu ini agak mendadak. Tapi percaya la padaku. Perasaanku padamu tulus. Wah, ada pertunjukan menarik nih. Menurutmu, apakah Direktur Su kita akan menerima Direktur Gu di depan Lin Yan? Sepertinya tidak. Kamu tidak lihat cincin kawin di tangan Direktur Su yang dipakai saat menikah dengan Lin Yan? Menurutku, Direktur Su seharusnya langsung terima saja Direktur Gu, biar Lin Yan kesal. 15 Ju. Aku tahu kamu sebelumnya mengalami banyak kesialan, tapi aku jamin, kedepannya, aku pasti akan menjagamu dengan baik. Terima dia. Maukah kau menikah denganku? Dan menjadikanku dewa pelindungmu seumur hidup? Nikah dengannya, nikah dengannya, Nikah dengannya. nikah dengannya, nikah dengannya. Aku mau. Terima kasih. Lin Yan, kau harus ingat, jadilah dewa pelindungku seumur hidup. Siom. Terima dia. Terima dia. 15 Ju, menikahlah denganku. Lin Yan, kapan kau datang? Jika setelah aku mati, dia bisa menjagamu dengan lebih baik, maka cincin ini memang sudah waktunya diganti. Director Gu, jika kau bisa memberikan kebahagiaan pada King Yue dan menjaganya seumur hidup, aku rela melepaskannya. Lin Yan, apa kau tahu apa yang kau ucapkan? Kita belum bercerai. Kau sudah tidak sabar, ingin memakai tanduk ya? Lin Yan, apa kau masih laki-laki? Kau pura-pura pencut di hadapanku ya? Baiklah. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Director Gu. Aku terima lamaranmu. Kau puas? Sekarang kau puas? Coba lihat, asisten Lin kita. Kasihan banget ya. Wah, Kenapa? Jadi bisu? Bicara dong. Sudah selesai bicaraku. Aku duluan ya. Siapa yang izinkan kamu pergi? Asisten Lin, bagaimana bisa kamu pergi? Bagaimanapun juga, sekarang kamu masih suami resmi Direktur Su. Hari yang bagus seperti ini, kamu tidak boleh absen. Aigreko. Kita minum bersama. Aku memanggilnya ke sini hari ini, bukan untuk temani minum. Lagipula, dia juga tidak pantas minum denganmu. Hari ini tugasmu jadi pelayan saja. Tuangkan anggur untuk semua orang. Baik, aku akan tuangkan anggur untuk semua. Lin Yan,
Kamu harus ingat. Inilah yang harus kamu tanggung. Bukan. Kamu tidak bisa menuangkan anggur, atau matamu buta? Maaf. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Bahkan kalau sengaja, aku tidak akan menyusahkanmu. Soalnya, hari ini aku melamar King Yue. Di hadapanmu, wajar kalau kamu kesal padaku. Tapi sayang, sepatu kulit, baru pesananku ini. Untuk Pak Gu, bersihkan sepatunya. Baik, sayang. Sudahlah, cuma sepasang sepatu. Maaf ya, sudah merusak suasana hatimu. Lain kali, aku belikan yang baru untukmu. Tidak apa-apa, cuma sepatu kulit. Tapi, assistez-la. Kalau kamu benar-benar ingin meminta maaf, aku bisa memberimu kesempatan. Kalau kamu, Min homme se mue à Angur d'ici. urusan hari ini, bisa kumaafkan. Bagaimana? Dok, berapa lama lagi sisa hidupku? Kalau kamu masih terus mabuk-mabukan, nyawamu bisa melayang kapan saja. Direktur Gu menyuruhmu minum. Tidak tengah? Sudahlah, hidup sehari lebih lama, apa artinya bagiku? Lagi pula, aku toh akan mati juga. Minum. Aku minum. Hasilnya sudah kalian lihat. 3 bulan lalu, gadis kecil ini alergi karena makan biskuit stroberi yang diberikan ibunya. Bukan karena ayahnya. Tapi dia takut ibunya anak itu merasa bersalah. Jadi dia menyuruhmu merahasiakannya. Lalu memikul semua tanggung jawab sendiri. Yah, aku juga kasihan melihatnya. Sudah stadium akhir kanker. Nona, ada apa? Lin, dia sekarang di mana? Segera. Temukan dia untukku. Segera. Setelah keluar dari rumah sakit, sepertinya dia pergi ke perusahaan istrinya. Cepat bawa aku menemuinya. Cepat. Iya. Lan Yan, kamu tahu, dulu kalau bukan karena kamu, aku dan King Yue sudah jadi pasangan sejak lama. Dasar sampah. Berani-beraninya kamu merebutnya dariku? Berdasar quand apa? Baru minum segini, udah kayak mau mati. Assistez-la. Masih kuat? Kalau tidak, Jangan dipaksakan. Anggap saja, minum anggur pernikahan kalian lebih awal. Semoga kalian bahagia selamanya. Cepat dapat momongan. Kamu bilang apa barusan? Coba ulangi lagi. Kamu menyimpan foto ini. Bahkan mendoakan aku cepat punya anak. Berani-beraninya kamu mengatakannya. Kembalikan fotonya padaku. Lihat, Lin Yan. Di foto ini, putri kita, tersenyum begitu cerianya. Tapi kamu yang membunuhnya. Kamu yang membunuhnya. Berani-beraninya kamu menyimpan foto ini. Berani-beraninya. Maaf. Ini salahku. Semuanya salahku. Ini satu-satunya kenangan untuk putriku. Kumohon, kembalikan padaku. Kamu pikir dengan menyimpan foto ini, kamu bisa menebus dosamu? Kamu pikir dengan berlagak, menyedihkan seperti ini, aku akan memaafkanmu? Ku beritahu, Lin Yan. Tidak hanya aku yang tak akan memaafkanmu. Putri kita juga tak akan memaafkanmu.
Duo-duo, lari sipat. Jangan sampai tertangkap ayah. Hahaha, hampir tertangkap. Sayang, kenapa? Tidak apa-apa. Hanya tiba-tiba merasa. Saat ini benar-benar sangat bahagia. Tentu saja harus bahagia. Dulu aku pernah bilang, akan menjagamu seumur hidup. Tentu tak boleh ingkar janji. Oh, tunggu. Sekarang harus ditambah duo-duo. Aku akan menjaga kalian berdua, ibu dan anak, seumur hidup. Lin Yan, kamu baik sekali. Mama. Duo-duo, kita foto bareng yuk. Oke. Ayo. Ayo. Lihat ke kamera. 3, 2, 1, cekrek. Jika bisa. Aku lebih rela mati sekarang. Aku ingin menukar nyawaku dengan nyawa putriku. Aku tak pernah berharap kau memaafkanku. Aku tahu kau juga tak akan memaafkanku. Aku sangat butuh foto ini. Kumohon, kembalikan itu padaku. Cengkean. Jangan. Mau? Mau. Aku mau. Tapi kamu tidak pantas. Kamu tidak pantas. Kenapa? Lin Yan, jangan salahkan King Yue karena dia kejam. Soalnya, kematian anak perempuanmu adalah ulahmu sendiri. Siapapun yang mengalaminya, pasti tidak akan pernah memaafkanmu. King Yue sudah lama tidak mengajukan cerai darimu. Terhadap mu. Sudah sangat baik hati. Sekarang kamu menyesal. Buat apa? Aku ingin kamu menggimamkan dengan lonteng kepada semua orang. Kalau kamulah yang membunuh dua-dua. Kalau kamu berhasil, aku akan kembalikan fotonya padamu. Aku yang membunuh anakku. Aku yang membunuh anakku. Sayang. Sayang, maafkan aku. Maafkan aku. Lin Yan. Lin Yan. Lin Yan, kamu baik-baik saja? Lin Yan. Wen Yan. Kamu mau apa di sini? Kalau aku tidak datang, apa Lin Yan akan kamu desak sampai mati? Terus kenapa? Dia yang membunuh anaknya sendiri. Harusnya dia menebus dosa, kan? Kamu setiap hari menyuruhnya menebus dosa, menebus dosa. Tapi tahukah kamu, orang yang sebenarnya bersalah adalah kamu. Orang yang sebenarnya bersalah adalah kamu. Maksudmu apa sih? Ternyata, kamu benar-benar tidak tahu apa. Baiklah, kalau begitu akan kukatakan padamu, kematian dua-dua dulu, sama sekali bukan kesalahan Lin Yan, melainkan Wen Yan, jangan lanjutkan lagi. Lin Yan, kamu sudah hampir mati. Sampai kapan kamu mau menyembunyikannya? Aku memang bersalah. Bahkan jika aku mati, itu sudah seharusnya. Yang bersalah adalah dia, bukan kamu. Sebenarnya apa maksudmu? Jelaskan dengan jelas. Apa salahku? Kamu, jelas-jelas kamu yang membunuh dua-dua. Lin Yan, bagaimana kabarmu, Lin Yan? Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tolong jangan lanjutkan lagi. Anggap saja ini permohonanku. Tidak mungkin. Jelas-jelas dia. Apa yang dia katakan benar? Mungkinkah benar Ibu Su, yang membunuh anaknya sendiri? Mana mungkin? Pasti wanita ini. Yang mengarang cerita. Kamu ngomong apa sih? Dulu kan dia sendiri yang mengaku. T'es la membunuh duo-duo. Kenapa di mulutmu menjadi kesalahan King Yue? Kamu menuduh sembarangan di sini.
Sebenarnya apa tujuannya? Kamu bilang aku menuduh sembarangan, ya? Baik. Kalau baju sekarang akan kita keluarkan. Kakak, Lin Yan, kamu. Siu Chengyu. Ayo kita bercerai. Siu Chengyu. Ayo kita bercerai. Kamu mau bercerai denganku? Berdasarkan apa kamu bilang cerai ya cerai? Aku memang tidak punya hak untuk bilang cerai padamu. Tapi aku benar-benar sudah muak. Baru 3 bulan. Bukannya kamu bilang mau untuk anak perempuan, menebus dosa seumur hidup? Kenapa baru 3 bulan kamu bilang sudah muak? Lin Yan, brengsek kamu, kenapa kamu tidak mati saja? Apakah kamu sangat ingin dia mati? Apa untungnya bagimu kalau dia mati? Nanti tidak bisa bertemu. Mungkin kamu tidak akan begitu membenci lagi. Lin Yan, tahan dirimu. Aku akan segera bawa kamu ke rumah sakit. Lin Yan, kamu begitu buru-buru mau bercerai, adalah tidak sabar. Untuk bersama dengan wanita ini, tidak heran. Tadi saat aku melamar King Yue, kamu terlihat tidak begitu marah. Ternyata. Sudah lama mencari penggantian. Apa yang kamu omongkan? Apa yang kau omongin? Aku cuma teman Lin Yan. Hahaha. Teman? Teman macam apa? Hubunganmu dengan Lin Yan yang tidak jelas. Bu contumace Ridouari. Siapa yang gak tahu? Kau. Oh, begitu rupanya. Gak heran tadi waktu Pak Gu melamar, dia malah memberi selamat. Kan sudah kukatakan, orang seperti ini gak layak jadi ayah saja sudah cukup. Ternyata masih brengsek juga. Lin Yan, kau minta cerai dariku. Cuma untuk bersamanya, ya? Siu Chengyu, hati nuranimu dimakan anjing ya? Selama 3 bulan ini, Lin Yan, tiap hari minum-minum buatmu. Negosiasi kerja, ketemu klien. Separuh lebih pencapaian perusahaanmu. Semua hasil jerih payahnya. Dia sudah berkorban begitu banyak untukmu. Berdasarkan apa kau meragukannya? ITU bukan pengorbanan untukku. Itu menebus dosa. Menebus dosa untuk putri kami. Kau benar-benar nggak bisa diajak bicara. Kakak. Benar. Aku minta cerai darimu. Memang untuk bersama Wen Yan. Puas? Lin Yan. Sejak dua-dua meninggal, pernikahan kita sudah tinggal nama saja. Lebih cepat kita bercerai. Kamu juga bisa lebih cepat mencari kebahagiaanmu sendiri. Bukan begitu? Dia malah mengakuinya, si brengsek ini. Bosu, orang seperti dia tidak pantas untukmu. Cepat-cepat bercerai saja dengannya. Cerai, 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 cerai. Lin Yan. Kau bajingan. Berdasarkan apako berani minta serait dari Kinju? Kalau mau minta cerai, harus dia yang minta. Chengyu. Kamu tidak perlu sedih karena orang seperti dia. Tidak sebanding. Lin Yan, kau yakin mau bercerai ya? Ayo kita pergi. Lin Yan, berhenti. Sudah kau pikirkan matang-matang? Kalau kau pergi sekarang, seumur hidup jangan harap bisa bertemu aku lagi. Hutangmu pada dua-dua, hutangmu padaku, seumur hidup kau takkan bisa melunasinya. Kau yakin, mau hidup sisa umurmu dalam penyesalan? Kau sudah menyiksanya selama 3 bulan. Mau apa lagi? Harus sampai dia mati di hadapanmu. Baru kau mau melepaskannya? Lalu, tahukah kamu? Dia sudah mengidap penyakit mematikan? Dia akan mati. Apa katamu? Penyakit mematikan. Dia seperti ini. Mana seperti orang yang kena penyakit mematikan? Kamu ngomong apa sih? Maksudku, dia kan bukan orang bodoh. Kalau dia benar-benar kena penyakit mematikan, berani dia minum-minum segitu nekatnya? Lagi pula, dia sudah minum selama 3 bulan. Nggak kelihatan dia mau mati-matian. Kalian ini buta semua ya? Nggak lihat dia sudah sembuh? Sudah, jangan lagi. Aku baik-baik saja. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Surat cerai akan kukirimkan lewat orang. Harta Gonogini tidak akan kuminta sedikit pun. Aku keluar dengan tangan kosong. Lin Yan, kamu kembali sini, kembali. Lin Yan, kamu baik-baik saja? Lin Yan, kamu. Bagaimana kamu bisa tahu soal kematian dua-dua? Aku dapatkan di rumah sakit. Laporan otopsi dua-dua.
Dokternya saja bilang, itu bukan salahmu. Kenapa kamu harus menggantikannya? Menenggang semua ini? Kenapa? Kenapa kamu begitu bodoh? Aku ini orang yang sebentar lagi mati. Aku tidak peduli orang lain bilang apa tentangku. Tapi dia berbeda. Dia masih muda. Dia masih punya kehidupan yang lebih baik. Aku tidak bisa membiarkannya seumur hidup terbebani rasa bersalah. Tapi kamu baru saja. Wen Yan, bisakah kamu berjanji padaku untuk tidak memberitahu Qingwei yang sebenarnya? Kalau aku mati, ya sudah. Lebih baik dia terus membenciku daripada aku ingin dia seumur hidup terbebani rasa bersalah. Kamu mengerti kan? Tidak. Lin Yan. Lin Yan. Lin Yan. Kematian dua-dua dulu. Bukan Lin Yan yang menyebabkan ITU. Kamu. Justru kamu yang membunuh dua-dua. Kalau begitu, kamu tahu nggak? Dia sudah terkena penyakit mematikan. Dia akan mati. Xiu Qingyu, kita cerai saja. Sangat menyebalkan. Aku tadi sengaja cari info. Lin Yan si brengsek itu, mana ada kena penyakit mematikan. Diacuma kebanyakan minum alkohol. Beberapa hari lalu perutnya nggak enak. Terpaksa pergi ke rumah sakit. Siakerlah. Camus. Kamu bilang apa? Nggak apa-apa. Oh iya. Laporan otopsi dua-dua sudah kamu lihat? Oh, laporan otopsi itu ya. Kenapa bisa begini? Kenapa laporan otopsi ini dari awal nggak diperlihatkan ke semua orang? Ayah si anak yang melarangku mengeluarkannya. Saat itu dia sudah kanker stadium akhir. Katanya nggak mau ibunya merasa bersalah lagi. Sial, biskuit yang dua-dua makan dulu. Kan aku yang kasih ke dia. Ini berarti, aku secara nggak langsung yang bunuh dua-dua, dan Lin Yan si sampah ini. Nggak nyangka dia benar-benar kena penyakit mematikan. Tidak. Jangan sampai King Yue tahu. Aku juga sudah minta orang lain memeriksanya. Laporan itu jelas-jelas menunjukkan dua-dua alergi karena makan stroberi. Baru setelah itu dia alergi. Ini sama sekali bukan salahmu. Ini jelas-jelas kesalahan Lin Yan. Menurutku, mereka sengaja mau menjebakmu. Lin Yan si brengsek ini benar-benar keterlaluan. Biasanya kelihatannya jujur. Nggak nyangka isi hatinya busuk. Kinju. Aku sarankan kamu cepat-cepat cerai saja darinya, agar nggak pusing lagi nantinya. Lin Yan, kamu baik-baik saja? Lin Yan. Dokter. Nggak apa-apa, nggak usah panggil dokter. Ngomong-ngomong, sudah berapa lama aku tidur? Nggak terlalu lama juga. Cuma semalam aja. Tapi dokter sudah bilang, mulai hari ini, kamu harus benar-benar dirawat di rumah sakit untuk kemoterapi. Mulai sekarang diam saja. Di rumah sakit untukku. Jangan mikir mau keluar main-main. Baik. Aku janji padamu. Nggak akan kabur lagi. TAPI. Bisakah kamu janji sesuatu padaku? Apa ini berhubungan lagi dengan Su Qingyue? Aku sudah dengar dari Lin Yan sebelumnya. Kamu sudah mengejarnya sejak kuliah. Kalau bukan karena aku muncul, mungkin kalian berdua sudah jadi pasangan sejak dulu. Ayah. Makanya aku selalu nggak suka sama kamu. Sekarang kamu puas? Tapi aku mau ingetin kamu. Lin Yan mungkin nggak sebagus yang kamu bayangkan. Dia bisa mengkhianati aku hari ini. Bisa saja nanti dia juga mengkhianati kamu. Terus kenapa? Aku rela. Tampaknya kamu memang sangat mencintainya. Semoga kamu nggak menyesal. Yang seharusnya menyesalkan kamu. Kamu yang nggak tahu menghargai. Kamu yang nggak paham pengorbanannya untukmu. Maksud kamu apa? Yang salahkan dia. Maksudnya APA? Kamu pikir sendiri. Suatu hari nanti kamu akan paham. Tunggu. Tolong sampaikan ke Lin Yan. Aku dan Gu Nanchuan segera akan mengadakan pernikahan.
Lin Yan. Dasar brengsek. Wah. Nanti King Yue pulang, coba tanya dia. Kapan dia mau bercerai dengan Lin Yan? Jangan semua hal suruh aku yang nanya. Kalau mau tanya, kamu aja yang tanya. Aduh, disuruh nanya ya nanya aja, banyak banget alasan. Tuan Gu sudah datang melamar, nggak bisa ditunda lagi. Itu kan putra sulung keluarga Gu, jauh lebih baik daripada Lin Yan si pembawa sial itu, kan? Aduh. King Yue, kamu pulang ya, sudah makan? 15 jus. Gimana hubunganmu dengan Lin Yan belakangan ini? Bapak. Bapak mau tanya apa lagi? Enggak juga sih. Cuma, Sudah bercerai. Kalian puas? Aduh King Yue, ini keputusan paling benar yang pernah kamu buat, dengar ya? Hari ini Tuan Gu datang melamar. Pilihlah hari yang baik. Siap-siap untuk pernikahan. Ha. Hihi. Hello, Pakyan. Ini aku. Aku dengar. Kamu, sekarang sudah jadi kepala departemen bedah di Massachusetts General Hospital. Bisa bantu aku satu hal nggak? Ada temanku, dia kena kanker lambung. Ayah. Aku mau bawa dia ke sana untuk berobat. Oh ya? Wah, terima kasih banyak. Nanti aku hubungi kamu lagi. Lin Yan. Tenang saja. Aku pasti akan berusaha menyelamatkanmu dari cengkeraman maut. Lin Yan. Suster, pasien di sini kemana? Dia baru saja urus pulang sendiri. Kamu nggak tahu? APA. Dia urus pulang sendiri? YK. Katanya dia nggak mau kemoterapi. Kamu Wen Yan, ya? Ini suratnya untukmu. Nona Su. Nona Su. Maaf, Lanjutkan saja. Wen Yan. Maaf ya, aku ingkar janji lagi. Aku masih belum punya keberanian untuk menjalani kemoterapi. Tentu saja, bukan karena takut sakit. Hanya saja, aku merasa sudah tidak menemukan lagi arti untuk terus hidup. Sebenarnya, beberapa hari ini, aku terus memikirkannya, semua yang kulakukan ini, apakah benar atau salah? Apakah layak atau tidak? Sayangnya, sudah lama kupikirkan, tetap tidak ada yang memberitahu jawabannya. TAPI. Sudahlah. Karena aku sudah memutuskan untuk menanggung semua ini, maka inilah harga yang harus kubayar. Bukan begitu? Lin Yan dasar kamu bodoh. Kenapa kamu bisa diam-diam mau mati? Duo. Ayah datang menjengukmu lagi. Apakah kamu merindukan ayah? Tidak apa-apa. Ayah kali ini datang. Tidak berencana pulang. Kita berdua, ayah dan anak perempuan, berbincang-bincang dengan baik. Setelah selesai berbincang, ayah akan turun menemanimu. Sayang, ini minuman favoritmu. Dulu ibu selalu melarangmu meminumnya. Tidak apa-apa. Nanti, kita ingin minum sebanyak apa pun. Kita akan meminumnya. Ayah. Sangat merindukanmu. Kembalilah ya. Yang terhormat para tamu undangan, hari ini kita berkumpul di sini
Untuk bersama-sama menyaksikan upacara pernikahan Bapak Gu dan Ibu Su. Cinta adalah janji dan pendampingan. Mari dengan doa yang tulus membuka babak kebahagiaan mereka. Sayang, ayah sudah tidak punya penyesalan lagi. Satu-satunya penyesalan ayah adalah tidak bisa lagi menemani ibumu. Ayah sangat ingin menemani ibumu. Terus berjalan bersama. Ayah akan segera menemuimu. Tolong beritahu kami, mempelai wanita yang cantik, apakah Anda bersedia menikahi Tuan Gu? Aku tidak setuju. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Lin Yan akan mati. Dia akan bunuh diri. Apa katamu? Ini laporan autopsi putrimu. Sudah dikonfirmasi. Kematian putrimu tidak ada hubungannya dengan Lin Yan. Melainkan kamulah penyebabnya. Lin Yan menanggung semua tekanan ini. Karena kamu. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Lin Yan? Lin Yan di mana? Kalau aku tahu di mana dia, masihkan aku datang mencarimu? Lin Yan, kamu tidak mati. Tunggu aku. Tidak mungkin. Laporan otopsi ini pasti palsu. Lin Yan yang menyuruhmu melakukan ini, kan? Apakah dia ingin berbaikan dengan King Yue? C'est un gars. Sengaja menyuruhmu main sandiwara seperti ini? Kau pikir aku ingin mereka berbaikan? Aku malah berharap mereka tidak pernah bertemu lagi seumur hidup. La Luc et Napako? Aku tidak perlu menjelaskan apapun padamu. Dan, kalau kau curiga laporan otopsi ini palsu, ya kau bisa selidiki sendiri. Meski aku sangat tidak suka Su King Yue, tapi aku juga tidak ingin dia bersama dengan sampah masyarakat sepertimu. Kau bilang siapa sampah masyarakat? Siapa di seluruh kota Jiang yang tidak tahu? Kalau Tuan Merekelu Argagu, terkenal sebagai playboy, setengah tahun lalu, baru saja membuang pacar yang sedang hamil kan? Ayahnya sampai berulah ke rumahmu. Ada kejadian ini kan? Kau. Bagaimana kau bisa tahu? Sebenarnya siapa kau? Siapa aku? Kau tidak berhak tahu. Wang Gu, kenapa kau masih diam saja? Cepat kejar King Yue dan bawa dia kembali. Bae. Aku akan segera mencarinya. Ini bagaimana bisa? Tuan muda, Nona Su baru saja naik mobil di depan dan pergi. Masih diam apa lagi? Cepat kejar. Lin Yan, dasar brengsek kau. Kenapa kau sembunyikan diriku? Ini yang ditinggalkan Lin Yan. Dia baru saja datang. Dia pasti baru saja datang. Lalu kenapa kau masih menangis? Cepat pikir, kemana lagi dia bisa pergi? Aku tidak tahu. Halo. Tambahkan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. 15 jus. Jean Gansedi. Mungkin. Lin Yan, keluarlah kau. Aku tahu. Kau pasti bersembunyi. Lin Yan, keluarlah.
Aku salah. Semua ini salahku. Aku salah. Jangan kau pikir bisa mati diam-diam sendirian. Kumohon keluarlah. Kenju, kamu jangan terburu-buru dulu. Jangan terburu-buru. Lin Yan. Tanpamu bagaimana aku bisa hidup? Bagaimana aku bisa hidup? King Yu. Cepat, cepat panggil ambulans. Kupikir kau tidak akan bangun lagi. Bagaimana kamu bisa menemukanku? Hari ini aku ke rumah sakit buat jenguk kamu. Dokter bilang kamu sudah keluar dari rumah sakit. Aku telepon, kamu juga nggak angkat. Terus aku jadi curiga. Setelah dipikir-pikir, pasti kamu cuma bisa cari anak perempuanmu. Aku terpaksa nyari kamu ke sana. Kembalikan. Kamu segitunya pengen mati? Masalahnya belum sampai buntu banget. Kembalikan. Ayo. Semuanya ada di lantai. Kalau berani, ambil terus makan. Duo Guam. Jenga ya. Duo. Selama aku masih ada, kamu jangan harap bisa mati. Kamu tahu nggak? Andai aku telat 1 menit, kamu udah mati. Ngapain kamu masih tarik aku kembali? Lagi pula, umurku juga nggak bakal lama lagi. Orang lain sih aku nggak peduli. Tapi selama kamu belum menghembuskan napas terakhir, aku nggak akan izinkan kamu mati. Aku cuma punya kamu, satu-satunya teman baik. Kalau kamu mati begini, nanti siapa yang temani aku minum? Main game? Baik. Aku janji, aku akan bekerja sama dengan dokter untuk pengobatan, tapi ada satu syarat. Kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang aku dirawat di rumah sakit. Kalau Wenyan? Jangan bilang juga. Hanya kita berdua yang tahu. Oke, kalau begitu, cuma kita berdua. Aku akan menemanimu dengan baik. Qingyu. Lin Yan, Qingyu. Sudah ketemu Lin Yan? Kenju. Tenang dulu. Lin Yang Jia. Dia. Lin Yan kenapa? Lin Yan kenapa? Dia kenapa? Bicara dong. Masih belum ada kabar tentang Lin Yan. Tapi ini mungkin berita baik. Artinya dia tidak apa-apa. Mungkin dia cuma bersembunyi dan tidak mau ketemu kita. Kamu juga tidak perlu terus-terusan mengejarnya. Tidak boleh. Aku harus mencarinya. Kenju. Xingyue, aku baru tanya, laporan otopsi ini palsu. Kamu ngomong apa sih? Laporan ini kan dikeluarkan oleh rumah sakit ini. Masa sih bisa palsu? Pokoknya tadi aku sudah tanya dokter. Katanya, nomor pada laporan otopsi ini salah. Pasti kamu yang memalsukannya. Menipuan aku. Jujur saja, kamu dan Lin Yan mau main apa lagi? Lucu sekali. Apa perlu aku memalsukan sebuah? Kan sudah kukatakan. Laporan ini mana mungkin asli. Beberapa hari lalu aku menyuruh orang ke rumah sakit untuk bertanya. Dokter yang melakukan otopsi dua-dua dulu. Katanya, dua-dua alergi karena makan stroberi. Bukan karena makan biskuit. Ini sebenarnya bagaimana? Kamu juga menganggap ini palsu? Aku yang sedang bertanya padamu, sebenarnya apa yang terjadi? Sudah kubilang ini dari rumah sakit. Percaya atau tidak, terserah kamu. Lagi pula kamu tidak akan bertemu Lin Yan lagi. Kebenaran seperti apa sebenarnya? Bagimu juga tidak terlalu penting lagi, kan? Xingyue, jangan sampai tertipu oleh wanita ini. Lin Yan mungkin juga merasa bersalah, sendirian tidak berani menemuimu, tapi kalian berdua sudah bercerai. Mengapa kamu masih peduli dengan dia? Kalian keluar dulu. Kenju, apa kamu lapar? Bagaimana kalau makan dulu? Aku suruh kalian keluar. Ayo pergi. Hello. Nomor yang Anda hubungi sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Kenapa? Kenapa sampai aku pun dihindari? Kenapa? Sampai segitunya pengen mati diam-diam sendirian?
Sama kamu. Aku kan sudah tanya, pernah lihat Lin Yan atau enggak? Berani-beraninya kamu bohongin aku. Ini bukan salahku, kalian ngobrol aja yang baik, aku enggak ganggu. Aku bantu kamu duduk ya. Kamu kenapa di sini? Maaf, aku tetap kasih tahu Su Qingyue kebenaran yang dulu. Sama soal kamu sakit. Tapi aku nggak sengaja. Siapa suruh kamu tiba-tiba hilang gitu? Kamu kasih tahu dia, terus dia... Dia kayaknya agak nyesel. Bahkan pernikahannya dengan Gunan Chuan aja dia cuekin. Langsung lari ke makam Duo-Duo. Aku ikut juga. Tapi dia nggak. Setelah nemuin kamu, dia kena shock. Langsung dilarikan ke rumah sakit. APA, dia masuk rumah sakit, gimana kondisinya? Dia bisa kenapa sih? Cuma apa? Dia di kamar sebelah. Kalau kamu mau ketemu dia, ya silakan pergi. Sudahlah, gini aja. Lagi pula kita sudah cerai. Oh ayah, Lin Yan. Aku beberapa hari lalu kontak teman sekelas di luar negeri. Katanya penyakitmu bisa diobatin di luar negeri. Tingkat kelangsungan hidupnya mencapai 70%. Aku anterin kamu ya. Oh, semuanya terserah kamu. Oke, sekarang kita langsung keluar dari rumah sakit. Besok langsung berangkat. Kalian pada kompak bohongin aku. Mau ngapain sih? Siapa yang bohong padamu? Bohong apa? Kamu ingin bersamanya. Boleh saja. Tapi kenapa harus menyuruhnya membawa laporan otopsi palsu untuk menipuku? Kamu ingin balas dendam padaku, ya? Kamu gila ya? Laporan otopsi ini jelas-jelas aku yang... Benar. Aku memang ingin balas dendam padamu. Laporan otopsi ini palsu. Aku yang menyuruh Wen Yan sengaja memberikannya padamu. Aku memang ingin membuatmu menyesal. Ingin membuatmu hidup dalam penyesalan seumur hidup. Lin Yan, bagaimana bisa kamu? Diam kau. Sejak Duo-Duo meninggal 3 bulan lalu. Setiap hari kamu menyiksaku, menghinaku, menekanku. Kenapa aku harus terus menerima? Kenapa aku harus menebus dosa dengan tubuhku? Kenapa? Tidak, bukan begitu. Sama sekali bukan begitu. Maafkan aku, Lin Yan. Aku seharusnya tidak menyiksamu. Aku hanya... Kamu masih mau berpura-pura di sini? Kamu itu egois. Kamu cuma tidak berani menghadapi kenyataan. Masih belum mengerti? Lin Yan, dia mau menerima semua ini. Karena dia sebentar lagi akan mati. Mengerti? Apa yang dia katakan benar? Lin Yan? Qingyue. Jangan dengarkan omong kosongnya, dia cuma menipumu. Aku sudah bawa dokter yang dulu melakukan otopsi Duo-Duo ke sini. Bagaimana sebenarnya kebenarannya? Tanya saja padanya. Dokter Shao, katakan saja yang sebenarnya. Jangan khawatir. Kakak, kamu hanya perlu mengubah arsip di komputer. Sudah cukup. Apa susahnya? Legit pula. Laporan otopsi sebelumnya. Kan belum pernah kamu tunjukkan ke siapapun. Siapa yang akan tahu kalau kamu ubah? Tidak bol seperti itu. Ini melanggar etika kedokteran. Dr. Zhao, kamu susah payah baru bisa jadi dokter spesialis kepala. Kamu pasti tidak mau di usia parubaya. Tiba-tiba kehilangan pekerjaan, kan? Dr. Zhao, ini sebenarnya bagaimana? Tidak benar. Laporan otopsi ini memang palsu. Laporan otopsi yang asli ada di komputer di kantorku. Tapi yang pasti, gadis itu dulu memang alergi karena makan stroberi, bukan karena biskuit kecil apapun. Apa yang kamu omongin? Laporan otopsi di tangannya. Kan kamu yang kasih ke aku. Semua kebenarannya kamu yang cerita ke aku. Sekarang kamu bilang ini semua palsu? Lalu ucapanmu yang mana yang benar? Justru kamu yang memalsukannya. Masa kamu meragukan dokter? Dan kamu? Lin Yan, kamu kan pernah jadi suami anakku. Masa tega sekali menyakitinya? Aku tidak memalsukan. Masa kami tidak percaya dokter? Mau percaya kamu? Ternyata kamu benar-benar membenciku. Sampai segitunya ingin balas dendam. Lin Yan, kamu baik-baik saja? Sekarang sudah begini, aku juga sudah tidak ada yang bisa dikatakan lagi. Kurasa kita ke depannya mungkin tidak akan bertemu lagi. Semoga kamu bahagia. Ayo kita pergi. Kamu berhenti, Lin Yan.
Kamu seharusnya tahu. Bukan berarti aku tidak mencintaimu lagi. Aku hanya benar-benar tidak bisa menerima kepergian putri kita yang tiba-tiba. Meskipun aku tahu itu hanya sebuah kecelakaan, tapi aku tetap tidak bisa menerimanya. Kamu bisa mengerti kan? Aku tahu semuanya, makanya aku rela memberikan segalanya untukmu, Jaka. Jika meninggalkanku benar-benar bisa membuatmu hidup lebih baik. Aku juga mendoakan yang terbaik untukmu. Lin Yan, aku sudah beli tiket pesawat untuk besok malam. Kamu sudah siap? Aku sudah pernah membatalkan janji padamu sekali. Kali ini aku tidak berani lagi. Hah, sekarang kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Mulai sekarang, aku akan terus menemanimu, kemanapun kamu pergi. Kamu kemana, aku ikut ke sana. Va. Jangan-jangan kamu mau tidur bersama dia? Memang kenapa? Kami kan teman baik. Oke, bagus. Kalau begitu, aku doakan kalian berdua teman baik selamanya. Saijo pergi sana kamu. Bro. Sebenarnya aku harusnya menemanimu, tapi sekarang sudah tidak ada kesempatan lagi. Ya, tapi tenang saja, aku pasti akan mencarimu nanti. Semoga saat kamu sudah baik, kamu bisa minum bersamaku. Baik. Aku juga berharap begitu. Lin Yan. Ada yang ingin kamu sampaikan ke Su Qingyue? Aku bisa sampaikan untukmu. Sudahlah. Mari kita berpisah dengan baik. Kamu bilang, Qingyue ini sebenarnya kenapa sih? Sudah beberapa hari ini dia mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar. Tuan Gu sudah datang beberapa kali, tapi dia juga tidak mau menemui. Ini bagaimana ya? Aku masih berharap dia bisa cepat menikah. Sudahlah. Biarkan dia tenang-tenang saja. Beberapa hari ini jangan ganggu dia. Ini semua salah Lin Yan ini. Kalau bukan karena dia, Qingyue dan Tuan Gu pasti sudah lama menikah. Tapi aku dengar, dia segera akan pergi ke luar negeri untuk berobat. Sungguh berharap dia tidak kembali selamanya. Ibu. Lin Yan, kenapa dia harus pergi ke luar negeri untuk berobat? Dia sebenarnya sakit apa? Qingyue, kenapa kamu masih ke dapur? Ini semua asap dan minyak. Kamu duduk saja di luar. Sebentar lagi kita makan siang. Kamu masih urusi Lin Yan untuk apa? Kamu sudah bercerai dengannya. Aku harus tahu dia sebenarnya kenapa. Jawab aku. Qingyue, kamu juga jangan tanya lagi. Lin Yan sakit apa secara spesifik. Kami juga tidak tahu. Tapi yang pasti dia akan pergi ke luar negeri. Dan bahkan Wen Yan akan menemaninya pergi. Kamu bilang, kamu masih peduli padanya untuk apa? Qingyue, kamu mau kemana? Kamu mau kemana? Pak Yo, kenapa kamu datang? Lin Yan sekarang di mana? Sudah tahu kamu pasti akan mencarinya. Naik mobil dulu, kita bicara. Apa kamu sengaja datang mencariku? Lin Yan sekarang sebenarnya di mana? Dia di mana? Aku tidak akan memberitahumu, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui. Hal apa? Kamu dengarkan ini sampai selesai, pasti akan tahu. Dr. Zhao, Anda sudah jadi profesor senior di rumah sakit ini. Bahkan laporan otopsi pun. Berani Anda ubah seenaknya. Masih pantaskah Anda disebut seorang dokter? Kalau saya tidak bilang, rumah sakit ini milik keluarga saya. Apa Anda akan terus menyembunyikannya dari saya? Nona Wen, saya salah. Saya juga dipaksa orang lain. Saya mohon, Nona Wen, tolonglah, beri saya kesempatan untuk memperbaiki diri. Sekarang Anda sudah tidak punya kesempatan lagi. Satu-satunya yang bisa Anda lakukan adalah mengaku dengan jujur. Soal bagaimana pihak rumah sakit akan menindak Anda, kami tidak tahu. Sekarang, seharusnya Anda tahu harus berbuat apa. Saya tahu. Pasti akan saya akui. Kenyataannya, kematian putri Anda dulu adalah kesalahan Anda. Tapi Lin Yan tidak ingin Anda merasa bersalah. Jadi dia lebih memilih menanggung semua ini. Tapi Anda, selama 3 bulan ini, bagaimana Anda memperlakukannya? Bagaimana bisa Anda tega?
Sampai sekarang pun, Lin Yan masih berpesan pada kami. Untuk tidak memberitahu Anda yang sebenarnya. Tapi sebagai sahabat terbaiknya, mana mungkin saya tega membiarkannya diperlakukan tidak adil seperti ini oleh Anda. Jadi saya harus memberitahu Anda kebenarannya. Lin Yan, penyakit apa sebenarnya yang dia derita? Dokter bilang dia tidak akan bertahan lebih dari 3 bulan. Makanya dia rela menanggung semua ini untukmu. Karena dia akan mati, jadi dia sudah tidak peduli lagi. Kumohon, katakan padaku, Lin Yan sekarang ada di mana? Kumohon. Maaf, duo, ayah ingkar janji lagi. Tidak bisa segera mencarimu, bukan ayah tidak mau, tapi masih banyak paman dan bibi, tidak ingin ayah segera mencarimu. Tapi jangan khawatir, ayah akan kembali menemuimu. Aku sudah menghubungi pihak sana. Kita begitu turun dari pesawat, akan ada yang menjemput. Nanti, kamu pertahankan sikap yang baik. Pasti bisa melewatinya. Baik. Lin Yan. Kamu bilang. Apa aku terlalu egois? Kenapa kamu bertanya begitu? Lin Yan. Kamu tahu tidak? Sebenarnya selama ini, aku tidak bisa melupakanmu. Meski aku tahu di hatimu, hanya ada Su Qingyue, TAPI. Tapi aku tetap tidak bisa melupakan. Jadi begitu ada kesempatan, aku ingin merebutmu darinya. Kamu bilang, ini bukan egois? Jangan bodoh seperti ini. Untukku. Tidak sepadan. Sebenarnya aku tahu. Su Qingyue juga mencintaimu. Hari itu aku melihatnya. Meninggalkan pernikahan demi kamu. Aku langsung tahu. Cintanya tidak akan bisa kusamai seumur hidup. Tapi kalian sekarang harus berpisah. Apakah kamu benar-benar rela? Lin Yan, jika dia bisa menemanimu ke luar negeri, apakah kamu akan lebih bahagia? Bahkan hari-hari yang tersisa untukmu, benar-benar tidak banyak lagi. Tapi jika dia bisa bersamamu, apakah kamu tidak akan punya penyesalan lagi? Sudahlah. Jangan pikirkan terlalu banyak. Denganmu menemaniku, aku sudah sangat puas. Dengan kata-katamu ini, aku juga puas. Sudahlah. Aku harus pulang dan bilang ke ayahku. Nanti malam aku akan menjemputmu. Saat itu, kita akan pergi ke bandara bersama. Lin Yan, maaf, aku sangat ingin bersamamu. Tapi aku benar-benar tidak ingin membuatmu meninggalkan penyesalan. Maaf. Biarkan dia datang. Anak ini, susah banget ngurusinnya, jangan-jangan dia cari Lin Yan lagi? Bisa nggak kamu berhenti khawatir? Sepanjang hari, selalu ikut campur urusan pribadi anak kita. Mau dia ngapain? Mau nikah sama siapa? Dan mau sama siapa? Nggak bisa dia yang putusin sendiri? Dia sudah dewasa. Kamu ngerti apa? Dulu kan dia nggak dengerin kita, nekat mau nikah sama Lin Yan. Lihat hasilnya. Udahlah. Nggak mau ribut sama kamu. Fuanggu, apa kamu sudah bisa hubungi Qingyue? Belum. Tapi saya tebak. Dia pasti pergi cari Lin Yan. Selain itu, ada hal yang harus saya beritahu kalian. Dokter yang dulu melakukan otopsi untuk Duo ketahuan oleh pihak rumah sakit. Dia mengaku kami yang memaksanya untuk memalsukan laporan otopsi. Apa? Epie? Apa Qingyue sudah tahu soal ini? Saya nggak tahu dia tahu atau enggak. Tapi yang paling penting sekarang adalah kita harus menemukannya. Tapi kami juga nggak bisa hubungi dia.
Kalau nggak bisa temukan dia. Il y a Carrie Lin-Yan. Bagaimana kamu bisa menemukan tempat ini? Dengan kemampuan saya di kota Jiang, meski tidak sebanding dengan Nona Wen yang ada di sisimu, tapi mencari seseorang bukanlah hal yang sulit. Kenapa tidak berniat mengajakku masuk? Kudengar kamu akan keluar negeri untuk berobat. Kuharap semuanya berjalan lancar untukmu. Tapi aku tidak berharap kamu membawa pergi King Yue, karena dia milikku. Kapan aku pernah bilang akan membawanya pergi? Memang kamu tidak pernah bilang. Tapi, kurasa dia seharusnya sedang dalam perjalanan mencarimu. Kamu terlalu banyak mikir. Dia sama sekali nggak tahu aku tinggal di sini. Aku tentu berharap dia nggak akan mencarimu. Tapi gimana kalau iya? Jadi, c'est belum itu. Aku harus bicara jelas sama kamu. Kalau mau pergi, ya pergilah sendiri. Kamu dan King Yue sudah bercerai. Kamu nggak punya hak membebaninya lagi. Tenang aja. Aku nggak akan membebaninya. Aku berangkat malam ini. Kebetulan kamu juga datang. Aku peringatin kamu. Kalau kamu berani sampai aku tahu, kamu nggak baik sama dia. Aku bakal balik kapan aja buat ngancurin kamu. Ah. Itu tergantung kamu. Bisa balik atau enggak. Soalnya, kamu yang kayak gini, masih bisa tahan berapa lama lagi? Apa katamu? Jangan khawatirin hal yang gak perlu di sini. Aku que Kinju. Pasti tulus. Kamu bisa baik sama dia. Aku juga bisa. Apalagi, aku cuma akan lebih dari kamu. Ngerjainnya lebih baik. Ada apa lagi? Aku benar-benar nggak ngerti. Dulu King Yue bisa tertarik sama orang kaya kamu, nggak punya duit, kelihatannya juga kayak orang sakit. Kamu pikir kamu siapa? Oh iya. Soal kematian anak perempuanmu itu, aku harus minta maaf sama kamu. Soalnya, biskuit kecil yang dia makan waktu itu, sebenarnya yang beli aku, tapi aku benar-benar nggak tahu, dia ternyata alergi sama itu. Maaf ya. Hahaha, kamu? Kau yang bunuhin aku. Sudah kubilang, itu cuma kecelakaan. Kenapa kamu segitunya? Camus. Ah. Nggak lihat diri sendiri kayak apa? Berani-beraninya mukul aku. Kamu bisa menang lawan aku? Dan ingat. Un gars Katakatamu t'a dit. Kalo Camus Berani Bawa Pergi Kinju. Besok, perusahaannya akan aku bangkrutkan. King. Berani Beraninja Kau Sentu Saudaraku. Aku hari ini bakal habisin kau. Apa yang kau mau lakukan? Lepaskan aku. Lepaskan. Kenapa? Kenapa? Kenapa kau begitu bodoh, Lin Yan? Aku sudah bersusah payah menyembunyikannya selama 3 bulan. Tapi akhirnya kau ketahui juga. Maaf. Maaf, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti ini. Maaf. Kau tidak perlu minta maaf. Aku tidak pernah menyalahkanmu. Sebenarnya, yang kulakukan ini tidak sepenuhnya karena kau. Aku tidak bisa melindungi putriku. Aku juga punya tanggung jawab. Tidak, ini bukan salahmu. Ini semua salahku. Tapi aku tidak berharap kau bisa memaafkanku. Aku hanya berharap kau memberiku kesempatan. Kesempatan untuk menebus kesalahanku padamu. Tidak peduli apa yang terjadi nanti, mulai dari sekarang. Aku akan selalu menemanimu. Aku akan selalu merawatmu. Lin Yan, kamu kenapa?
Lin Yan. Lin Yan. Aku kira aku bisa bertahan lama. Tapi sekarang sepertinya tidak bisa. Sayang, biarkan aku memandangmu sekali lagi ya. Lin Yan, kamu tidak boleh mati. Aku ingin kamu memandangku seumur hidup. Maaf. Aku mungkin tidak bisa melakukannya. Hidup ini sangat singkat. Tapi aku sudah puas, sangat puas. Setelah aku pergi, kamu harus menjaga dirimu sendiri. Jangan, Lin Yan. Aku tidak mengizinkanmu mati. Aku tidak mengizinkanmu pergi. Aku tidak mengizinkanmu meninggalkanku sendirian. Lin Yan, Lin Yan. Jangan tinggalkan aku sendirian, Lin Yan. Lin Yan.